impian enggak? Punya. Punya, pasti punya. Nanti keinginanmu ya, impian kelasmu bagaimana? Nanti kalian tulis, boleh lebih dari 1, bisa nulis 3, bisa nulis 4, minimal 3. Minimal 3 berarti paling sedikit telur ya. Nanti Bu Guru kasih ini kertas not, kalian tulis impianmu apa di sini. Paham? Paham. Kamu kepengen kelasnya indah, apa kelasnya nyaman, atau kelasnya bagaimana, pembelajarannya bagaimana? Kamu kan pasti punya impian kan? Ya. Ya, nanti kalian tulis impian apa. 1 lembar cukup ya. Diambil itunya, alat tulisnya. Ada yang mau bertanya? Silakan ditulis. Ada yang bingung? Enggak. Tulisannya yang rapi ya, yang bisa dibaca. Sudah? Belum. Nanti yang sudah boleh langsung ditempel ke sini. Ya, ini sudah. Ya, tempel ke sini. Ya. Selanjutnya di bawahnya. Ya semua? Sudah. Ada yang mau bantu Bu Guru? Baca? Ya, Bud. Impian teman-temanmu itu pengen kelasnya apa? Tidak ramai di kelas. Tidak ramai di kelas. Apalagi? Belajar dengan senang. Belajar dengan senang, bisa. Tidak berbohong. Tidak berbohong. Tidak ejek-ejekan. Tidak ejek-ejekan. Berdoa setelah pelajaran. Hmm? Tidak membuang sampah sembarangan. Ya. Tepat waktu. Ya. Berdoa sebelum pelajaran. Ah. Tidak berbohong. Hmm. Tidak buang sampah sembarangan. Tidak menyulit kepada orang lain. Terus? Tidak buang sampah di laci. Hmm. Tidak berbohong. Tidak menghormati guru. Tidak bertengkar. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak berkata kasar. Kelas selalu rapi. Tidak menyontek saat ulangan. Tidak mengucapkan kata-kata kotor. Saling menghormati teman. Tidak berbohong. Saling membantu. Tidak membuang sampah di laci. Tidak ribut saat pelajaran. Tidak ada bullying di kelas. Ya, tekan.
kalian kepengen kelasnya bersih, pembelajarannya tenang, ya, menyenangkan. Ya. Sekarang kan impian kalian sudah apa ini? Ya, sudah jadi. Nah, sekarang impian kalian ini kan masih ada beberapa kalimat yang menggunakan kalimat negatif. Kita ubah menjadi kalimat positif. Bagaimana caranya? Yang pakai tidak itu dirubah. Contoh, tidak meludah sembarangan. Berarti kalimat positifnya meludah pada tempatnya. Meludah pada tempatnya. Tidak ramai di kelas, perlu diganti apa enggak? Ya, apa? Tidak bohong, jujur. Siapa yang menulis? Yuk, ingat. Jujur. Apalagi nak? Tidak ecek-ecekan. Rukun. Apa? Rukun, hidup rukun. Kalau enggak saling menghormati. Ini titik mana? Ya. Masih ada beberapa. Silakan maju kelompok sana. Sini diskusikan kira-kira apa. Ditulis. Ayo, Cirol Bang. Ya udah ditulis sama nanti doa sebelum pelajaran berarti apa? Oke, di situ. Tepat waktu. Nah, sekarang kamu sudah mengetahui kalimat positifnya. Anda meludah pada tempatnya, damai, jujur, saling menghormati, tepat waktu, berdoa sebelum masuk, apalagi jujur, Buang sampah pada tempatnya, jaga sampah belajarnya, beribadah pada tempatnya, kelasnya. Nanti kalau kamu melakukan hal ini, berarti ada nilai-nilai yang kamu pelajari, ada nilai-nilai yang kamu ambil. Nilai apa itu? Kalau meludah pada tempatnya, kamu berarti belajar tentang nilai apa? Kebersihan. Kebersihan. Damai. Nek kelas damai apa dariku? Keamanan. Tapi kan aman.
Kegiatan. Mengembalikan buku pada tempatnya. Disiplin bisa. Tanggung jawab Bisa. Ya. Dari impianmu terus ada kalimat positif, terus nilai yang kamu dapat apabila kamu melakukan hal ini dan sekarang, biar impianmu tercapai. Pengen kan? Iya. Kalau keinginanmu atau impianmu pengen tercapai, berarti keyakinan kelas apa yang akan kita lakukan bersama-sama untuk mewujudkan apa ini? Kebersihan, keamanan, kejujuran, dan lain-lain. Berarti kalau kepengen kelasnya bersih, kamu harus apa? Menjaga kebersihan. Kelas pertama menjaga kebersihan. Ya, biar kamu damai. Apa? Kalau kelasmu damai, kan berarti melakukan pembelajaran di kelas bagaimana? Fokus. Apa? Apa? Tidak bertengkar. Berarti kalau tidak bertengkar kan bisa saling menghormati. Keamanan bukan aman berarti hidup Damai. hidup. Ya. Untuk menjaga keamanan berarti kamu harus bagaimana di kelas? Keyakinan kelas kamu harus hidup rukun. Selanjutnya apa ini? Ya, itu berarti disiplin. Nelfon aja pada ini. Apa? Kamu harus saling menghormati. Tepat waktu disiplin. Tanggung Jawab. Terus berbicara. Apa lagi? Berdoa. Berdoa ya. Tidak berdoa aja. Ada lagi kelas nyaman. Kelas yang nyaman menjadi kebersihan, hidup rukun. Nah, ini keyakinan kelasmu yang pertama apa? Apa yang pertama? Menjaga kebersihan. Hidup rukun. Disiplin. Saling menghormati. Tanggung jawab. Berbicara sopan. Berdoa. Belajar dengan senang. Sepakat? Semangat. Ya, kita laksanakan bersama-sama. Berarti kalau kalian ada yang lagi keyakinan kelas apa yang kamu langgar berarti? Hidup rukun. Kalau kamu tidak mengembalikan buku pada tempatnya berarti kamu Tidak bertanggung jawab. kepengen kelasmu nyaman, kamu harus menjaga kebersihan, menjaga keamanan. Kalau sepakat, silakan. Nanti Bu Guru, sini aja. Jadi
Roni, ya. Terus Hasna, Nara, Fitri, Putri, Siti. Nanti gantian. Kalian maju. Terus kalian tanda tangan. Jadi titik. Bisa? Bisa. Yuk. Ayo maju. Terima kasih ya. Kalian sudah membuat keyakinan kelas, terutama untuk kelas 6. Ucapkan terima kasih. Semoga keyakinan kelas ini dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sehingga impian kelas kita akan tercapai atau terwujud. Masih semangat? Berhubung sudah siang, sudah jamnya pulang. Mau pelajaran lagi atau mau pulang? Ya, berkemas-kemas, kita pulang berdoa dulu. Waduh. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Curug Bunglon, Bapak Muhammad Ali Purnomo SPDSD, yang saya banggakan rekan-rekan guru SD Negeri Curug Bunglon. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas 6 ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1 yang akan dibawakan nanti oleh saya sendiri dan teman saya Bapak Eko Marsono. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Bapak dan Ibu, sebelum acara ini dimulai, marilah kita berdoa bersama. Semoga acara ini nanti berjalan dengan lancar, sukses, dan tidak ada halangan suatu apapun. Berdoa dipersilakan. Selesai. Selanjutnya, kiranya kepada Bapak Kepala Sekolah berkenan untuk memberikan sepatah dua patah kepada kami untuk kegiatan pada hari ini. Kepada Bapak Ali Purnomo dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada calon guru penggerak Bu Titi, Bu
selalu semuanya diberi kesehatan oleh Allah SWT. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana selalu memberi, insya Allah memberi pencerahan kepada kita, dan insya Allah kita akan menjadi umatnya sampai akhir hayat kita. Amin. Bapak Ibu, terutama calon demokrat angkatan 11 yang saya banggakan, dan teman-teman guru yang saya cintai, di sini saya menyampaikan syukur karena panjenengan berdua telah sedang melaksanakan belajar calon guru penggerak. Nanti akan menyampaikan hasil belajar panjenengan kepada kami yang kebetulan belum, ini dari teman-teman guru yang masih senior junior, nanti semoga akan seperti mereka yang sedang melaksanakan calon guru penggerak, yaitu tentang diseminasi aksi nyata modul 1 tentang budaya positif. Namanya saja budaya positif, insya Allah nanti akan disampaikan adalah hal-hal yang bersangkutan dengan kebaikan untuk pembelajaran untuk generasi-generasi kita yang akan datang. Harapan saya nanti apa yang panjenengan tularkan kepada kami ini akan membekas dan akan bisa direalisasikan kepada anak-anak kita di SD Negeri Jerukung ini. Nanti mohon perhatiannya pada teman-teman untuk bersama-sama nyebuyung, bersama-sama ikut mendukung kegiatan teman-teman ini agar nanti dalam menuju calon guru penggerak akan mendapatkan hasil yang memuaskan, sukses selalu. Itu saja sepatah kata dari saya, dan nanti ikuti bersama-sama. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong atas patah dua terpatahnya untuk kami berdua. Semoga kami dapat melaksanakan tugas sebagai CGP dan nantinya menjadi GP yang berdedikasi untuk sekolah kita dan menjadi guru yang lebih berguna pada pendidikan nasional. Bapak dan Ibu sekalian, menginjak acara selanjutnya yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu mendengar kata budaya positif, itu apa yang ada di benak Bapak Ibu? Monggo, siapa yang mau berpendapat? Apa itu budaya positif? Ya, terima kasih kepada Bu Titi atas waktu yang diberikan. Menanggapi pertanyaan tentang budaya positif, dan di sini saya melihat dari susunan katanya saja, yaitu tentang budaya dan positif. Budaya itu adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh setiap manusia dalam kesehariannya. Kemudian positif di sini berarti adalah hal-hal yang baik. Jadi menurut saya budaya positif adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh seorang individu yang berkaitan dengan kegiatan yang baik-baik seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eko atas jawabannya. Ada yang lain? Budaya positif, ya positif itu pasti baik. Ya, budaya adalah kebiasaan, keyakinan kita. Ada tambahan Bapak Ibu? Boleh, silakan. Terima kasih. Saya hanya menambah saja sesuai dengan tadi yang dikatakan Pak Eko, untuk yang lebih luas lagi budaya itu tidak hanya individu Pak Eko, tapi bagi masyarakat sekitar. Jadi ini lebih luas
lagi, sehingga nanti untuk kegiatan budaya ini tidak hanya berlaku untuk individu tapi untuk suatu daerah atau suatu lingkungan kita. Jadi hanya menambahkan individu. Ya, terima kasih. Ya, budaya itu dapat diterapkan sangat luas, tidak hanya pada diri kita sendiri, tetapi pada masyarakat juga. Nah, karena kita sebagai Bapak Ibu guru, pastinya kita akan mengimplementasikan kegiatan budaya positif itu pada lingkungan sekolah kita. Apakah lingkungan sekolah kita sudah menerapkan budaya positif? Kira-kira sudah atau belum, Bapak Ibu? Ya, insya Allah sudah ya. Ya, budaya positif itu yaitu kebaikan-kebaikan yang merupakan perwujudan nilai-nilai universal yang diterapkan di sekolah. Nilai universal itu apa? Nilai universal yaitu tidak memandang suku, bangsa, agama, serta latar belakang. Di antaranya ada nilai keadilan, nilai kejujuran, nilai bersyukur, ada juga nilai kesabaran, percaya diri. Itu adalah nilai-nilai universal. Keadilan di sini pasti akan sama nilainya dengan keadilan di luar sana, karena tidak beda. Nah, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Jadi kalau anak-anak kita dalam proses pembelajaran merasa tertekan, pastinya dalam proses pembelajaran itu mereka akan mengalami kesulitan. Nah, sekarang tadi saya bertanya apakah kita sudah menerapkan disiplin positif? Pastinya kita sudah melaksanakan. Kegiatan yang kita lakukan adalah ada 5S yang selalu didengung-dengungkan: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Insya Allah kita tiap pagi sudah melaksanakannya. Betul Bapak Ibu? Iya. Tidak setiap pagi malah ya, hampir ya setiap saat ya. Selanjutnya ada senam yang kita laksanakan pada hari Rabu dan hari Jumat. Ada juga Jumat bersih programnya, tapi kita sudah melaksanakan kegiatan kebersihan setiap saat ya, sudah dijadwal tiket. Ada juga untuk ketakwaan anak-anak kita melaksanakan sholat berjamaah, sholat zuhur berjamaah ya. Terus upacara sebagai perwujudan rasa nasionalisme kita, dan berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Nah, Bapak Ibu, penerapan disiplin positif di sekolah kita pastinya kita berkeinginan agar anak-anak kita itu tumbuh menjadi generasi yang beradab dan berkarakter, sehingga nantinya mereka dapat bersaing di dunia luar sana. Nah, nanti dalam penerapan budaya positif itu ada beberapa konsep yang mendukung, di antaranya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, ada teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan penghargaan, ada juga kebutuhan dasar manusia, ada keyakinan kelas, ada posisi kontrol, ada segitiga restitusi,
ada juga thyroid control atau pilihan dari Dr. William Fraser. Saya kira Bapak Ibu pernah mendengar kata segitiga restitusi. Sudah pernah kan Bu? Di PMM itu ada. Ya. Nah nanti ini akan kami sampaikan, akan dibagi dua. Ada saya nanti menyampaikan kurang lebih 4. Ada disiplin positif, teori motivasi, teori kontrol, dan segitiga restitusi. Nanti sisanya akan diterangkan oleh Bapak Eko Masono. Di sini untuk topik yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin. Kita sering ya Bu dengar kata disiplin. Disiplin itu apa? Apa? Disiplin. Ada yang mau berpendapat? Monggo. Disiplin secara mudah diterjemahkan melaksanakan sesuatu secara terus-menerus dengan kesadaran diri. Mungkin Bisa. Ada tambahan disiplin itu apa? Biasanya kita menghubungkan disiplin itu dengan apa? Hukuman. Ya. Kepengen siswanya disiplin, kita memberi hukuman. Ada lagi? Sesuai aturan. Nah, apakah disiplin seperti itu? Nanti kita akan tahu jawabannya. Bapak Ibu, saya ingin meminta partisipasi Bapak dan Ibu untuk bermain peran. Nanti silakan 2 orang menjadi aktor ya. Kalau nanti ibu-ibu yang maju berarti jadi artis. Ada siapa? Akan jadi apa nanti? Perannya nanti salah seorang itu mempertahankan hartanya, kalau enggak mempertahankan keyakinannya dengan cara satu menggenggam barang yang berharga itu, nanti yang satu silahkan dengan cara apapun, boleh bujuk, boleh memaksa, boleh berkelahi, boleh mengumpat, boleh merayu, dan pokoknya dengan segala cara agar temannya itu membuka tangannya, kepalan tangannya. Bagaimana? Monggo, siapa? Pak Elan sama Bu Lia. Bawa dompet Pak? Oh enggak. Oh, kalau HP nggak cukup Pak. Oke, saya pinjami uang ya. Kalau nanti ini dikembalikan. Ya. Nah, Bu Lia ini, tolong ini harta Bu Lia dipertahankan. Pokoknya ini adalah ya uang sah. Pokoknya pakaian silakan ke Bu Lia, mau dengan cara apa, bagaimana Bu Lia untuk mau membuka tangannya.
Kalau saya ganti pakai dompet saya seluruhnya gimana? Oh, boleh ya. Kalau saya nanti ajak jalan-jalan gimana? Kalau nanti saya ganti dengan makan di restoran gimana Bu? Saya kasih yang lebih dari itu Bu. Boleh Bu. Iya. Oke, terima kasih Bu Dia dan Pak Aidan. Dia itu harusnya tadi pegang terus sama Bu Titi. Terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, dari peran tadi, siapakah yang sebagai posisi kontrolnya itu siapa? Pak Elan atau Bu Lia? Iya, Bu Lia. Padahal tadi Bu Lia sudah dirayu, sudah ditawari uang yang lebih, sudah ditawari juga makan di restoran. Tetapi Bu Lia tetap tidak mau membuka kepalan tangannya. Berarti Bu Lia itu mempunyai keyakinan dari dirinya sendiri yang tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Jadi kita itu sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu juga kita tidak bisa mengontrol murid kita, Bapak Ibu. Berdasarkan miskonsepsi tentang teori kontrol itu menurut William Blazer itu, yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Kita itu seolah-olah bisa mengontrol murid kita ya Bu. Padahal itu tidak. Pada saat murid kita mau mengikuti kita, itu bukan karena kita bisa mengontrol mereka, tetapi karena mereka dengan sadar diri mau membuka hatinya untuk dikontrol. Kalau mereka tidak mau, berarti tadi kan posisinya seperti Julian, ya tetap tidak bisa. Selanjutnya yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif atau efektif dan bermanfaat. Nah, ini sering kita lakukan ini, pasti Bapak Ibu sering membujuk murid-muridnya, nggih Bu, ya, dengan harapan mereka nurut dengan kita, iya. Padahal itu hanyalah ilusi Bu. Ternyata itu bukan nyata, mimpi. Kenapa demikian? Pada awalnya mereka itu akan nurut dengan kita, dengan bujukan kita, tapi nantinya setelah mereka sadar, mereka itu akan menolak. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Pernah melakukan ini Bapak Ibu? Meritik murid dengan harapan mereka nurut sehingga kita dapat mengontrol. Padahal kalau kita melakukan hal ini itu akan membuat murid kita itu rendah diri, tidak percaya diri, minder, dan nantinya mereka akan mengalami identitas gagal. Jadi mereka itu tidak bisa berkembang karena sudah merasa dirinya tidak berguna. Yang terakhir itu ilusi bahwa dewasa berhak memaksa. Kita sebagai orang dewasa sering merasa paling benar gitu.
Ini nomor Bapak Ibu. Murid-murid kita sering ini loh yang benar loh, tanpa memberikan mereka waktu untuk memberi alasan, karena kita berpikir kita yang benar, kita dapat mengontrol mereka, sehingga membuat mereka itu nantinya bisa jadi pemberontak karena merasa kesal. Seperti itu. Seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, kita harus mengubah pola pikir kita dari stimulus respon menjadi stimulus kontrol. Nah, tadi perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Di sini ada stimulus respon dan stimulus kontrol. Pola pikir kita itu harus dirubah Bapak Ibu, yang awalnya dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu adalah pemikiran stimulus respon. Sedangkan teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pandangan orang lain kan pasti beda-beda tidak sama dengan pandangan kita. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita kalau melakukan sesuatu yang jelek itu adalah suatu kesalahan. Itu pada stimulus respon. Padahal orang-orang yang melakukan kesalahan biasanya itu karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kita melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Entah itu yang diharapkan tujuannya adalah tujuan yang positif, ya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya diri kita yang dapat mengontrol. Orang lain tidak dapat mengontrol kita. Selanjutnya ada pemikiran saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Saat kita membujuk terus mengalami kegagalan, biasanya kita melakukan pemaksaan. Pernah melakukan itu? Pernah. Padahal pada teori kontrol kita diajarkan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, ya. Jadi open minded. Selanjutnya yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau kita sudah berpikir menang kalah, kalau kita menang, oke, kita bahagia. Tapi saat kita kalah, biasanya kita bersedih. Kalau bisa mengontrol, sedihnya bisa sebentar. Tapi kalau tidak bisa mengontrol, sedihnya akan berlarut-larut, ya. Dan itu menimbulkan hal yang negatif pada diri kita. Sedangkan pada teori kontrol kita berpikir menang. Bagaimana cara kita untuk menang? Nah, Bapak Ibu, tadi sudah dibilang disiplin itu sering kita hubungkan dengan hukuman yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Pasti kemarin-kemarin kita sering melakukan ini untuk mendisiplinkan anak didik kita. Betul, Bapak Ibu? Melakukan? Apa cuma saya yang pernah melakukan? Saya juga pernah. Pak Eko juga pernah, ya. Nah, di sini Dian Gozer menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin
belajar. Ya, itu sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari disiplin-disiplin tersebut itu diharapkan kita itu mendapatkan nilai-nilai kebajikan universal yang seperti sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, di mana nilai-nilai tersebut universal dan lintas budaya, suku bangsa, agama, dan latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Apabila motivasi intrinsiknya terbangun, maka keyakinannya untuk melakukan hal-hal baik itu tidak akan tergoyahkan. Walaupun kita dibujuk, walaupun kita ditawari hal yang mungkin lebih mahal, kita tetap tidak tergoyahkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan pada anak didik kita, pada kurikulum Merdeka, itu ada nilai-nilai tentang profil pelajar Pancasila. Di antaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Ini adalah nilai-nilai yang ingin kita terapkan kepada anak didik kita. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin. Orang yang disiplin itu merdeka dari perintah orang lain. Tetapi merdeka di sini merdeka dari perintah orang lain, tetapi dia itu cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Selanjutnya, yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Nah, Bapak Ibu, apakah Anda setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Setuju? Setuju atau tidak? Dengan hukuman kita dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju, ya. Bisa tahu alasannya kenapa, Bu ya? Ya, terima kasih. Hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak karena nanti anak merasa dirinya itu tersakiti atau merasa dirinya tidak berguna. Apalagi kalau hukuman itu di depan murid-murid yang lain, akan merasa yang mendapat hukuman itu menjadi minder atau merasa tidak berguna. Jadi sesuai yang Titi bilang. Terima kasih, Bu ya. Nah, yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju? Oke, setuju. Nanti kita tahu jawabannya. Yang ketiga, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Tidak. Ada alasannya, Pak? Terima kasih. Ini pemberian hukuman. Ini kata-kata pemberian hukuman, konotasi anak itu merupakan hal negatif. Padahal yang namanya diberikan kurikulum merdeka, kita merdeka bukan memberikan hukuman, tapi memberikan
pembelajaran yang baik, bukan hukuman. Kalau hukuman terserah saja, artinya negatif yang namanya pemberian hukuman. Seolah-olah si anak itu salah, selalu salah gitu. Jadi kalau di sini kata-kata pemberian hukuman digantilah, jangan pemberian hukuman gitu. Jadi ya dibiarkan yang kira-kira anak itu jadi senang dan terpanggil hati nuraninya bukan karena paksaan seperti tadi. Hukuman kalau anak itu jelas seperti tadi itu tidak. Jadi kalau pemberian hukuman itu, kalau saya itu tidak seperti saya. Jadi kalau yang lain mau jadi mulai. Terima kasih Pak. Ya, ternyata ada ya nomor 3 kebanyakan tidak setuju. Kalau Bapak Ibu saksikan, ini ada seorang murid
Nah, Bapak Ibu, setelah melihat video pendek tadi, bagaimana rasanya? Perasaan Bapak Ibu itu bagaimana? Ya, sedih? Itu nangis Bu. Iba, iya, ada yang sedih, ada yang iba. Pelajaran apa yang Bapak Ibu dapat ambil? Monggo. Terima kasih. Pelajaran yang kita ambil dari video tadi bahwa kita selaku pendidik jangan cepat memberi hukuman sebelum tahu asal dari kegiatan anak tersebut, sehingga kita tidak salah langkah dalam mendidik anak. Jadi kalau ada anak terlambat, kita cari apa awalnya, mengapa dia terlambat. Jangan langsung kita beri hukuman. Ini sudah berikan seperti itu. Tapi setelah lihat gurunya tahu sampai 3-4 kali sering terlambat, baru masalah ini saya kira gurunya telat. Gurunya itu telat mengetahui penyebab dari anak itu sering terlambat. Jadi kalau kita sebagai pendidik yang baik, keterlambatan anak itu jangan lantas kita beri hukuman, jangan, tapi kita mencari solusi atau penyebabnya apa, sehingga kita dalam melangkah mendidik anak tidak salah dalam memberikan peringatan atau memberikan motivasi kepada anak. Jadi seperti itu. Jadi jangan terlalu cepat memberi keputusan atau memberi hukuman sebelum kita tahu asal dari keterlambatan anak tersebut. Ya, terima kasih Pak Ali. Ya, betul sekali, kita sebagai pendidik tidak boleh terlalu cepat dalam mengambil keputusan apabila anak didik kita membuat kesalahan. Kita harus cari tahu terlebih dahulu, ya. Nanti ada teori yang mendukung, Bu. Kita dapat melakukannya itu dengan cara apa? Nanti dijelaskan. Kita melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya, dan di sini saya akan menerangkan tentang teori motivasi. Kadang kita melakukan sesuatu itu, teori motivasi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan, atau kita melakukannya untuk menghindari hukuman. Nah, pada fase ini adalah fase yang paling rendah, nih Bapak Ibu. Biasanya pada fase ini itu timbul pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contohnya, kalau yang berangkat absen itu kan, kalau yang belum sertifikasi itu kan dapatnya tamsil, ya. Nah, kalau di Bapak Ibu guru berangkat karena takut tamsilnya kepotong, berarti ya motivasinya karena takut ketidaknyamanan. Uangnya kalau kepotong pasti tidak nyaman, ya. Betul Bapak Ibu? Ya, itu adalah motivasi yang paling rendah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya, di sini itu pertanyaan yang sering timbul adalah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi kalau tidak dapat imbalan, itu motivasinya kurang. Oh, saya berangkat paling gasik, pulang paling sore, supaya dieman nang kepala sekolah. Nah, itu motivasi yang kedua. Jadi motivasi 1 dan 2 itu motivasi eksternal, datangnya dari luar. Sedangkan motivasi yang baik adalah motivasi yang datangnya dari kita sendiri atau motivasi internal, karena ini akan bertahan lama. Yaitu untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa.
Pertanyaan yang sering timbul adalah apabila saya melakukannya, saya akan bagaimana? Jadi komunikasinya sudah dengan dirinya sendiri. Iya, berhubungan dengan karakter. Nah, Bapak Ibu, sebagai pendidik kita diharapkan dapat membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi dan mana yang terbaik untuk kita terapkan. Di mana hukuman itu dapat mengakibatkan banyak hal yang negatif. Nah, sekarang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misal ada anak terlambat, sudah terlambat, sepatunya salah. Nah, kita hukum. Padahal seharusnya kita menanyakan dulu kenapa terlambat. Sedangkan kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Ada komunikasi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Larati wis suwe. Ya, nanti kalau tidak suka ke gurunya, akhirnya jarang berangkat. Nah, sedangkan kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Terus kalau hukuman anak membenci kedisiplinan, bukan sadar disiplin, malah akhirnya benci dengan kedisiplinan. Terus anak menghargai disiplin. Kalau konsekuensi itu anak itu jadi menghargai disiplin, Bapak Ibu. Karena nanti kita melakukan dialog-dialog dengan anak dan anak merasa dihargai. Kenapa saya harus disiplin? Seperti itu. Nah, kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman juga konsep diri yang buruk. Sedangkan konsekuensi itu konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan kalau di hukuman. Keprime carane kesalahanku tidak diketahui bapak dan ibu guru. Akhirnya mereka menyembunyikannya. Sedangkan kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, hukuman menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, nanti kita mulai pernyataan-pernyataan yang tertulis ini nanti itu sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Yang kedua, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena menciderai teman saat bermain di lapangan. Kira-kira yang kiri konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Baik kok, hukuman. Yang kanan? Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Hukuman? Oke, dilihat jawabannya.
konsekuensi Bapak Ibu. Kenapa konsekuensi? Karena itu datangnya terlambat. Biasanya konsekuensi kan sudah didialogkan ya. Nah sedangkan kalau yang kedua ini duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencidrai. Pas lagi istirahat mencidrai, gitu kan? Saat bermain di lapangan. Jelas ya Bapak Ibu? Lanjut. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Coba. Iya, betul sekali. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Karena menulis sendiri konsekuensinya harus membersihkan. Nah kalau yang ini kita kan tidak boleh memberi hukuman secara fisik ya, kalau gitu ya. Apalagi secara fisik, secara enggak bisa juga nggak boleh. Nah ini berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, konsekuensi. Betul. 4. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan. Hukuman. Kalau berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki saat iya, ini zaman VOC ya. Kalau sekolah dulu biasanya seperti itu. Ya, hukuman. Yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nah ini berdiri di depan kelas sambil memegang telinga. Hukuman. Pernah Pak Eko dulu? Dulu pernah. Kalau saya berdiri di depan kelas, di depan kelas. Beliau tidak mengalami ya. Milenial. Kita tidak pernah kali yang dulu. Ya coba dulu. Gini Bapak Ibu. Lanjut ya. Ketika anak Anda melakukan kesalahan, apakah Anda memberinya hukuman? Memberikan hukuman? Sementara iya. Iya, ada yang iya, ada yang tidak. Terus atau jika anak Anda berhasil melakukan sesuatu, apakah Anda memberinya hadiah? Yes. Iya, Yes. betul. Oke. Iya, pada kenyataannya kita memberikan penghargaan dengan nyata agar memotivasi seseorang agar mereka menjadi lebih meningkat. Tapi di sisi lain penghargaan ini juga sekaligus hukuman bagi murid lain yang tidak dapat menunjukkan performa yang bagus. Ya, makanya kurikulum Merdeka sudah dari K13 sudah tidak ada ranking. Gitu. Nah, menurut Al-Fiqhon itu ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan Bapak Ibu. Jadi saat kita memberikan penghargaan itu ada dampaknya. Dampak yang pertama yaitu pengaruh jangka panjang dan pendek. Jadi kalau ada penghargaan, pengaruh jangka pendeknya berbuat jika ada penghargaan. Ya.
Kalau tidak ada penghargaan, tidak mau berbuat. Jangka panjangnya tidak sadar tindakan baik yang dilakukan. Karena tindakan baiknya itu mengharapkan sesuatu. Yang kedua, merusak hubungan. Nah, iri. Saat kita memberikan penghargaan kepada satu orang, kalau di kelas itu ada 29 anak, berarti ada 28 anak merasa tidak senang, sehingga menimbulkan rasa iri pada orang yang tidak mendapatkan penghargaan. Padahal di kurikulum Merdeka kita diajarkan untuk melihat anak didik kita yang mempunyai kelebihan masing-masing. Nah, yang ketiga itu penghargaan menurunkan kualitas. Orang yang dibayar untuk sebuah proyek akan berhenti berkembang jika tidak dibayar. Orientasinya uang. Ya, orang ada duit, orang laku. Yang keempat, penghargaan itu menghukum. Contohnya adalah sistem ranking. Padahal kita melaksanakannya sudah lama, hanya beberapa tahun ini kita sudah tidak melakukan sistem ranking. Yang kelima, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan membuat seseorang melakukan kesalahan. Dengan penghargaan, kadang kita malah membuat kesalahan kepada orang lain. Yang keenam, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Motivasi yang ada pada diri kita sendiri. Padahal motivasi yang kita harapkan yang paling besar adalah motivasi dari kita sendiri. Kalau motivasi dari luar itu sangat berdampak negatif bagi kita, karena kita nantinya tidak konsisten. Nah, yang ketujuh, penghargaan. Melalui penghargaan, jika ada penghargaan, melakukan sesuatu kalau ada penghargaan. Kalau tidak ada penghargaan, tidak mau melakukan apa-apa. Yang terakhir, penghargaan tidak efektif. Melakukan jika ada penghargaan juga. Yang awalnya kita berpikir dengan penghargaan meningkatkan motivasi, setelah mengetahui ini bagaimana? Masih setuju dengan penghargaan meningkatkan motivasi siswa, Bapak Ibu? Apakah kita tidak boleh memberikan penghargaan? Boleh, ada caranya. Ya, berilah pengakuan secara khusus. Selanjutnya, beri pengakuan secara pribadi. Kalau mau ngasih hadiah satu, jangan berikan di depan orang banyak. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Puji kabilan. Oh ya Pak Eko, terima kasih sudah datang tepat waktu. Ya Bu Lia, sangat rajin hari ini, sudah membersihkan kelas. Ya Pak Elan, sholatnya rajin. Ya Bu Titi, bacaan Al-Qurannya bagus. Itu, seperti itu. Terus fokus pada proses serta beri pengakuan secara konsisten, berkelanjutan. Prosesnya juga kita lihat, jangan hasilnya. Nah, ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan.
Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ada juga saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Dan ada juga terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini contoh Bapak Ibu. Demikian tadi Bapak Ibu penjelasan dari saya yang akan dilanjutkan oleh Bapak Eko Marsono kepada Pak Eko. Saya persilakan. Monggo Pak Eko. Oke Bapak Ibu, berhubung ini waktunya sudah semakin siang, masih semangat? Masih, alhamdulillah. Ini tinggal satu topik lagi, yaitu tentang segitiga restitusi. Pernah dengar istilah segitiga restitusi? Segitiganya pernah ya. Segitiganya pernah. Jadi Bapak Ibu, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti ada beberapa tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu ada 3 tahapan. Ya, tahapan dalam segitiga restitusi yaitu yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas, kita melakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Berarti kalau dulu kita melakukan kesalahan, ya divonis salah, padahal itu adalah sebuah proses pembelajaran ya. Nah, pada proses ini apa yang guru lakukan untuk muridnya? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, guru itu dapat berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah ya. Selanjutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita sebagai manusia pastinya ya banyak berbuat salah. Begitu juga dengan murid-murid kita. Pada tahap menstabilkan identitas, kita membuat siswa-siswi kita itu tidak merasa bersalah. Ini juga Bapak Ibu guru dapat menanyakan, dapat berbicara juga, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Siswa diajarkan untuk berdialog dengan dirinya sendiri sehingga mereka merasa dihargai. Segitiga restitusi, tahapan kedua yaitu validasi tindakan yang salah, di mana tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupa memenuhi kebutuhan tertentu
siswa kita melakukan kesalahan pasti punya alasan, ya. Ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, sehingga guru akan tergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Eko, kebutuhan dasar manusia ada 5, ya. Pada tahapan ini Bapak Ibu, kita dapat bertanya kepada murid-murid kita tentang kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Contohnya, ada kasus seorang siswa melempar sepatu temannya ke atas genting. Kenapa melakukannya? Karena dia kesal. Setiap hari atau beberapa kali dia diejek dengan nama orang tua, sehingga marah. Kita panggil dan ditanya, kenapa marah? Hari ini kenapa marah dan melempar sepatu misal Roni? Karena anak tersebut selalu diejek. Nah, kita itu memvalidasi tindakan yang salah. Oh, kalau Bu Guru di posisimu pasti juga akan tidak. Nah, untungnya marahnya dapat terkendali, ya. Nah, kita juga dapat menanyakan apa yang penting bagi kamu. Kenapa hal itu penting bagi kamu? Kalau sudah mulai, biar temannya kapok. Terus ada lagi, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besoknya? Seperti itu, kita mengadakan dialog dengan siswa-siswi kita. Tahapan yang terakhir yaitu ketiga, menanyakan keyakinan. Karena kita tadi sudah dijelaskan ada keyakinan kelas. Nah, nanti kasus itu kita hubungkan anak tersebut melanggar keyakinan kelas yang mana. Seperti itu. Nah, di tahap ini kita memberikan pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pada tahapan ini Bapak Ibu Guru dapat menanyakan apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Kita kembalikan kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Bisa anak itu melanggar apa tentang kedisiplinan, tentang kalau melempar sepatu berarti apa yang dilanggar? Saling menghormati, ya, kehormatan, ya. Terus kelas yang ideal itu seperti apa? Kita tanyakan ke murid kita. Terus kamu ingin jadi anak seperti apa? Kita juga menanyakan karena anak itu sudah melempar sepatu, berarti hal apa yang dapat menyelesaikan masalah tersebut? Sepatunya harus dibuang, berarti siswa tersebut dapat apa?
nggak mengambil lagi ya. Bisa pakai tangga, bisa pakai tangga Michael. Ya. Ya Bapak Ibu. Sehingga apabila ada masalah kita selesaikan dengan segitiga restitusi, yaitu melalui 3 tahapan yang sudah dijelaskan tadi. Di sini itu ada contoh kasus, yaitu seorang siswa yang bernama Denny kemarin dilaporkan beberapa hari ini terlambat masuk sekolah. Ya, nanti kita dengarkan alasannya itu apa. Line in. Jadi bagaimana pada hari ini? Ya Mas. Karena guru sudah membantu Denny pada jam istirahat. Guru pengen sama Denny bisa cendol. Nah Denny tahu nggak kenapa guru memanggil Denny ke sini? Tahu kok. Jadi guru itu mendengar kalau beberapa hari ini Denny sering tidak berangkat dan terlambat masuk kelas. Itu Sabar banget guru ya. Guru sabar banget. Oh, itu sopan. Guru juga pernah melakukan kesalahan. Tapi guru yakin jadi terlambat pasti punya alasannya. Ya Bu, saya sering terlambat karena main game sampai larut malam. Jadi saya kasihan dan terlambat ke sekolah. Oh itu adalah itu sudah sering kan menanyakan tentang mungkinnya tentang tepat waktu. Nah itu tidak melarang ini main game, tapi ini juga harus ingat waktu. Kalau tidak ingat waktu gimana juga? Saya sendiri kuliah jadi dalam sekolah dan tinggal dia itu jadi yang mungkin adalah indikasi dulu. Nah sekarang menurut ini apakah datang terlambat sekolah sore dengan kelas kita itu kok? Nah menurut ini nilai apa yang sudah dilakukan? Kecilnya apakah kamu meyakini kalau nilai fisika itu penting? Yang saya meyakini kalau saya tidak disiplin, saya akan ketinggalan pelajaran. Merugikan
Nah, demikian tadi itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, sekarang apakah semua apakah semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi? Iya atau tidak? Tidak. Ya. Ya, semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif itu tidak harus diselesaikan dengan restitusi. Tadi kan ada konsekuensi, ya, bukan hukuman, tapi kita menerapkan konsekuensi, ya. Ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan dengan segitiga restitusi, yaitu apabila kesalahannya itu sudah berhubungan dengan kekerasan fisik atau vandalisme dan pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki seperti cedera fisik atau kerusakan properti yang parah. Ya, berarti tadi kalau laptop itu cukup dengan segitiga restitusi atau tidak? Tidak, karena ya memang harga laptop yang cukup mahal. Ya, kita harus melibatkan orang tua seperti itu. Dan gurunya juga tidak boleh lepas tangan, pasti ada kelalaian. Oke Bapak Ibu, demikian tadi penyampaian materi dari kami berdua. Sekarang di penghujung acara masih ada satu pertanyaan untuk Bapak Ibu, nanti bisa dijawab melalui stick ini ya. Oke, nanti saya bagikan dan pertanyaannya gampang Bapak Ibu. Hanya tentang refleksi, ibaratnya dari pagi nyampe siang ini Bapak Ibu duduk mendengarkan kami berdua berbicara, pastinya ada hal yang Bapak Ibu peroleh dari materi-materi kami tadi. Nanti Bapak Ibu silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan refleksi 1, 2, 3, jujur saja. Ya Bapak Ibu. Semua dia enak. Nomor 1, senang, sedih, susah. Pengalaman baru yang Anda dapatkan setelah mengikuti diseminasi ini itu apa? Ya, positif dia salah dan dia apa buat dia boleh. Yang kedua, belum. Cepat selesai coba. Turun. Yang kedua, apa pembelajaran yang Anda dapatkan dari materi budaya positif ini?
Yang ketiga, menurut Anda, setelah mengikuti kegiatan ini, penerapan apa yang akan Anda lakukan di kelas atau di sekolah? Akan menerapkan apa? Tidak usah diberi nama ya Bapak Ibu. Menerapkan kebutuhan siswa. Sudah? Bun. Silakan ditempelkan di sini. Dan sekalian salah satu membacakan, tidak semua harus dibacakan, sampel saja Pak Eko. Oke, monggo. Oke, terima kasih Bu Titi atas waktu yang diberikan untuk membacakan refleksi kegiatan pada hari ini. Yaitu saya bacakan bahwasanya yang pertama, nah ini pengalaman baru yang dirasakan, yaitu mengetahui bahwasanya posisi manajer adalah yang terbaik. Kemudian ya, bahwa istilah menghukum itu tidak sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kemudian juga mendapatkan pembelajaran tentang budaya positif, dan hukuman sudah tidak relevan lagi dalam pembelajaran pada zaman sekarang. Kemudian untuk pertanyaannya selanjutnya itu apa pembelajaran yang Anda dapatkan dari materi budaya positif? Nah, ini materi yang didapatkan yaitu cara membuat keyakinan kelas, terus membuat situasi kelas kondusif, terus ada lagi segitiga restitusi, terus ada lagi segitiga restitusi juga. Kemudian ini banyak banget budaya positif, kebudayaan, kebiasaan yang bersifat positif. Kemudian yang terakhir yaitu menurut Anda setelah mengikuti kegiatan ini, penerapan apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini aksinya di kelasnya akan melakukan apa Bapak Ibu? 1. Akan ada yang membuat keyakinan kelas, ada yang berkolaborasi dengan guru dan siswa, ada yang mencoba membuat keyakinan kelas, ada yang mencoba membuat keyakinan kelas juga, terus ada yang berusaha menjadi lebih baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, itu adalah refleksi tentang desaminasi pada hari ini. Waktu kembalikan ke Bu Titi, silakan. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya pada hari ini dari pagi sampai siang hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat berguna terutama bagi anak didik kita. Jadi guru yang dapat